Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, data medis menunjukkan penyakit gagal ginjal akut di seluruh dunia terus meningkat, sedangkan ketersediaan donor sangat terbatas. Ini adalah peluang yang dimanfaatkan sindikat untuk meraup cuan dari perdagangan ginjal berkedok donor. Apakah pengungkapan sindikat internasional perdagangan ginjal yang dilakukan Polri akan efektif? Inilah Top Review. Inilah momen ketika penyidik Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya dipimpin AKBP Indra Wieni Panjioga melakukan penangkapan seorang pria bernama Ramdhani di tol dalam kota Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ramdhani ditangkap petugas karena terlibat sindikat penjualan organ ginjal jaringan internasional. Saat ditangkap, Ramdhani mengakui perannya sebagai perekrut dan membantu pembuatan paspor para korban untuk diberangkatkan ke Kamboja. Ramdhani akhirnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya selama proses pemberkasan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Bekasi mengungkap kasus perdagangan ginjal internasional di kawasan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Sebanyak 12 orang tersangka ditangkap baik dari sindikat dan luar sindikat. Dari 12 orang yang ditangkap ada oknum aparat, yakni 1 dari aparat kepolisian dan 1 pegawai imigrasi. Peran polisi berinisial Aibda M adalah menjanjikan para tersangka untuk aman. Atas komitmen itu menerima uang imbalan dari tersangka 612 juta rupiah. Jadi tindak pidana perdagangan orang yang kami tangani ini merupakan transnational organized crime karena memang ini melibatkan sindikasi yang cukup besar dan kami yakini bahwa ini sudah berlangsung lama dan bukan hanya jaringan yang kami tangkap. Selanjutnya kami perlu memahami juga, kita juga perlu memahami dalam hal ini bahwa kejahatan yang kita hadapi saat ini karena merupakan suatu sindikat tentunya juga pasti melibatkan aparat tertentu yang saat ini sudah kami tangkap, ya. Salah satunya adalah oknum kepolisian dan juga dari oknum imigrasi, karena memang otoritas untuk memperlancar kegiatan kejahatan mereka ini ya memang salah satunya adalah mempengaruhi aparat. Dalam kasus ini sebanyak 122 warga negara Indonesia menjadi korban sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, penjualan organ ginjal di Kamboja. 1 ginjal dijual 200 juta rupiah. Para korban menerima 135 juta rupiah dan 65 juta rupiah lainnya untuk para sindikat. Nah, memang dari korban-korban yang kita periksa, ini sebagian besar merupakan akibat daripada motif ekonomi, ya, pada pasca pandemi terutama, ya. Bahkan seperti kami sampaikan tadi kemarin, ya, bahwa ini juga tidak melihat daripada strata pendidikan, tingkat pendidikan. Buktinya salah satu calon pendonor ini adalah lulusan S2 dari salah satu universitas ternama. Untuk 10 tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu untuk anggota Polri dijerat pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, junto pasal 221 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyangkut obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Salah satu tersangka adalah Hanim yang berperan sebagai koordinator dari sindikat jual beli ginjal jaringan internasional Indonesia Kamboja. Tersangka Hanim mengaku terjun ke bisnis ilegal jual beli organ ginjal tersebut berawal pada tahun 2019 lalu, tak lama setelah dia menjual organ ginjalnya karena terlilit utang. Pada akhir tahun 2022 lalu hingga akhirnya tertangkap, Hanim telah memberangkatkan sedikitnya 31 orang korban. Hanim dibantu 9 orang rekannya dengan tugas yang berbeda-beda, yaitu mencari calon korban untuk kepengurusan dokumen paspor dan mengatur agar penerbangan para korban tidak terkendala. Sebelum diberangkatkan ke negara Kamboja untuk menjual organ ginjal, para korban ditampung di salah satu kontrakan di kawasan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
sebelum pemberangkatan kan kita dikumpulkan di kontrakan ya, di Bekasi itu yang di Tarumajaya itu. Rumah ini diketahui sudah ditempati selama 4 bulan sebelum dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian pada pertengahan Juni 2023 yang lalu. Pada saat penggerebekan ada 6 orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian, termasuk di dalamnya adalah korban yang hendak untuk dibawa ke Kamboja dan hendak dilakukan transplantasi ginjal dan diberikan ratusan juta rupiah. Setelah pihak rumah sakit mengirim permintaan calon korban, tersangka Hanim langsung memberangkatkan para korban ke negara Kamboja. Setibanya di Kamboja, para korban akan ditempatkan di lantai 3 rumah sakit sembari menunggu calon pembeli. Setelah mendapatkan pembeli dan menandatangani persetujuan, korban langsung dioperasi oleh seorang dokter bernama Profesor Chen. Yang mengatur operasi di sana itu profesor dari negara Cina. Cuma benar atau tidak kan namanya saya kurang pasti. Yang pasti itu namanya yang saya tahu itu namanya Pak Chen, Prof Chen ya. Kalau dokternya itu ada yang dari Vietnam, ada yang dari Kamboja, ada juga dari Cina. Kalau pasien-pasiennya, kalau penerimanya, resipenya itu ada yang dari Malaysia, dari Indonesia, dari Jepang, dari Korea, sama dari Singapura. Keterangan Hanim dibenarkan di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. Selain Profesor Chen, pihak kepolisian juga menyebut keterlibatan seorang perempuan bernama Miss Huang. Bahkan pendonornya pun bukan dari Indonesia saja, ada dari India dan sebagainya. Ini Mr. Huang yang mengkoordinir nih. Tapi yang bertanggung jawab terhadap operasi namanya Profesor Chen, ini juga akan kita deteksi. Kita akan berkoordinasi siapa identitas daripada kedua orang itu, Miss Huang maupun Profesor Chen ini. Nah, kalau memang kita jelas identitasnya, tentunya kita akan terbitkan red notice. Ya. Nah, ini ada mekanismenya sendiri. Nanti ini udah hukum internasional. Operasi sindikat penjualan ginjal terjadi karena jumlah penyakit gagal ginjal terus meningkat tiap tahun. Di sisi lain, ketersediaan donor resmi sangat terbatas. Situasi ini dimanfaatkan sindikat untuk menjalankan aksinya. Yang perlu diingat, operasi sindikat perdagangan ginjal bukan hanya untuk memenuhi permintaan internasional, tapi juga permintaan dalam negeri, dan dibutuhkan langkah sigap oleh aparat. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.